Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KUA, berjumpa kembali dengan saya Muarifah di channel YouTube KUA Kecamatan Kepil dalam podcast KUA Menyapa. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang keluarga sakinah, yang mana akhir-akhir ini keluarga sakinah itu sangat viral ya. Viral. Oh, viral. Sangat viral. Yeah. Itu karena tepuk sakinahnya tentunya ya. Jadi cinta halal penuh berkah keluarga sakinah. Oke, pada kesempatan kali ini di episode yang ke-6 kita akan membahas tentang keluarga sakinah dengan narasumber yang tentunya sangat kompeten sekali, dan beliau adalah fasilitator bimbingan keluarga. Kemudian beliau juga adalah Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Beliau adalah Bapak Haji Ahmad Fuadi SAG MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Insyaallah selalu strong. Oh, selalu strong. Oke. Terima kasih sekali nih. Bapak udah hadir keroyo-royo ke sini jauh dari kota menuju 1,5 jam. Wah, perjalanan 1,5 jam. Oke. Jauh sekali ya Pak ya? Iya, enggak juga. Enggak juga ya Pak. Masih tapi Wonosobo. dengan pemandangan yang begitu indah, jadi tidak capek ya Pak? Iya. Oke. Nyantai di jalan, semuanya juga dengan fresh. Oke. Lancar semua. Alhamdulillah. Oke Bapak. Iya. Mungkin bisa Bapak perkenalkan sama Sobat KUA nih Pak. Di Kasih Bimas Islam itu menurut Kasih Bimas Islam atau mungkin menurut Kementerian Agama dan secara Islam, sebenarnya definisi keluarga sakinah itu apa Pak? Ya, ini yang pertama sekarang kan sudah sangat terkenal ya. Oke. Tentang keluarga sakinah, dan kita tahu bahwa mulai ada bimbingan perkawinan sudah semakin masyhur terkait dengan term keluarga sakinah. Oke. Dan sejak itu pula mereka yang mengikuti bimbingan perkawinan itu sudah pasti sudah dikenalkan dengan berbagai hal yang terkait dengan keluarga sakinah. Secara umum keluarga sakinah itu ya keluarga yang ideal, keluarga yang didambakan setiap pasangan yang berkeluarga, ya, supaya keluarga itu diliputi dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan ini sebagai yang didam-damkan oleh setiap pasangan keluarga agar dia bisa mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Nah, sehingga pasti ini setiap pasangan keluarga ya pasti ingin itu kan. Oke, keluarga yang ideal. Benar, makanya ketika ada orang menikah pasti doanya semoga menjadi keluarga yang sakinah gitu ya Pak ya. So pasti itu. Udah pasti seperti itu. Iya. Terus mungkin ya Pak, banyak yang mengira keluarga sakinah itu adalah keluarga yang bebas dari masalah gitu. Terus mungkin Bapak bisa menjelaskan indikator utama sebuah keluarga bisa dikatakan sebagai keluarga sakinah itu seperti apa menurut pandangan Bapak lah? Pertama, bahwa keluarga yang bahagia, keluarga yang ideal sebagaimana definisi dari keluarga sakinah itu bukan berarti keluarga yang terbebas dari masalah. Iya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa keluarga sakinah itu yang terbebas dari masalah, ya, itu keliru. Karena yang namanya orang hidup itu pasti tidak bisa dilepaskan dari berbagai masalah, termasuk orang berkeluarga, pasti ada masalahnya. Yang terpenting itu bagaimana bisa mengatasi, bisa mensiasati, bisa mencari jalan keluar atas setiap masalah yang timbul dalam keluarga. Disinilah dibutuhkan kedewasaan bagi pasangan yang berkeluarga. Berarti ada manajemen konfliknya nanti ya Pak ya? Harus itu. Nah, misalnya indikatornya yang harus dibutuhkan dalam keluarga itu satu, dalam berkeluarga harus berlandaskan agama. Oke.
dalam berkeluarga harus didasari dengan kasih sayang. Iya. Kemudian ada ketenangan, kedamaian dan lain-lain. Dan diantaranya adalah bahwa berkeluarga itu sebenarnya saling memberdayakan Iya. antara pasangan suami dan istri itu. Jangan kemudian ada upaya tidak memberikan ruang gerak bagi salah satunya. Wah, anak wong wadon iki wis ning omah wae. Gak usah melakukan apapun. Itu berarti kan tidak memberi ruang gerak bagi istri dalam melakukan aktivitas keseharian. Nah, ini beberapa indikator yang nantinya bisa dijadikan sebagai acuan ketika pasangan itu ingin mendapatkan keluarga yang ideal, keluarga yang sakinah. Berarti harus balance ya Pak. Jadi harus antara istri dan suami itu juga harus setara gitu ya Pak. Pekerjaan Harus. mungkin dari pekerjaan atau saling membantu gitu ya Pak dalam mengasuh anak itu bukan hanya urusannya istri aja gitu toh Pak. Ya, kewajiban bersama kan. Iya. Kalau sudah berkeluarga, kewajiban bersama. Sebenarnya tidak ada kewajiban hak suami istri, enggak. Itu sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama. Contoh ini Ya. yang sederhana. Menyapu di rumah, ngepel, kemudian mencuci, itu sebenarnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kalau dalam kitab itu bukannya tanggung jawabnya suami ya Pak ya? Di keluarga. Benar nggak? Hah? Kalau maksudnya dulu Enggak. pernah haji gitu Selama Pak. ini Heeh. produk budaya yang muncul di masyarakat. Oh itu tanggung jawab istri Pak. Lah ya kan? Iya Nah, betul. Padahal itu tanggung jawab bersama. Mm. Mestinya tidak ada dikotomi pekerjaan atau kegiatan di rumah. Oke. Siapa yang sempat itulah yang mengerjakan. Suami sempat ketika harus mencuci pakaian, ya nyuci. Oke. Nggak apa-apa. Tidak kemudian wibawanya menurun karena melakukan aktivitas domestik di rumah, itu tidak. Oke. Justru kalau suami itu pengertian melakukan kegiatan-kegiatan di rumah yang biasa dilakukan oleh seorang istri, itu kan malah tambah disayang. Betul. Begitu ya? Iya. Benar ya? Suami kok mau bantu masak, mau bantu ngepel, mau bantu nyuci, ini malah tambah disayang oleh istrinya. Katanya begitu. Katanya gitu. Coba Kenyataannya ya nggak tahu. sobat kawa coba kita tanya, Bapak apakah di Ya. rumah Bapak juga pernah nyapu, nyuci gitu Pak? Of course. Of course saya. Biasa saya nyuci, nyapu, ngepel, naik pas kober. Itu Nah, masalahnya. iya, kalau nggak di rumah nggak bisa kan? Iya, nek Saya kalau pas bisa. libur itu saya mau sengaja membantu istri. Yang bukan membantu istri ya, itu tanggung jawab bersama kan. Iya, betul. Kadang saya nyuci, kadang saya nyapu, kadang saya ngepel. Biasa, dan saya tidak merasa bahwa bahwa saya turun gitu Iya, sebagai suami, betul. enggak. Malah istri itu sangat sayang pada saya. Gitu. Semakin disayang. Karena saya bantu, ini Oke. tanggung jawab bersama. Gitu. Jadi perspektifnya itu gender ya. Jadi gender itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan. Kecuali yang emang suami itu tidak bisa melakukan seperti halnya kayak menyusui, melahirkan, hamil itu emang nggak bisa ya Pak. Itu emang Ya betul kalau berat bisa gitu. nggak apa-apa, suami melakukan itu nggak apa-apa kalau Apa-apa, bisa. Iya, tapi itu udah kodrat kan ya Pak ya. Iya bener. Oke, mungkin Pak, ketika kita berbicara tentang keluarga sakinah, mungkin ada upaya atau mungkin ada program atau kebijakan dari pemerintah atau dari Kasih Bimas Islam atau mungkin dari Kementerian Agama terkait untuk membantu masyarakat mewujudkan keluarga sakinah. Yang pertama bahwa program ini bersifat nasional ya, bukan hanya Bimas. Jadi ini program Kementerian Agama dan bersifat nasional. Setiap setiap karyawan atau personil Kementerian Agama berkewajiban untuk mensukseskan program prioritas ini. Satu misalnya penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Ini menjadi kewajiban kita dalam rangka melaksanakan program prioritas Kementerian Agama. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan bimbingan itu dan juga kompak. Kompak ini
akronim loh ya. Iya, iya. Konseling, mediasi, pendampingan dan advokasi Kompak. Jadi sebenarnya sangat luas tugas dari Kementerian Agama dalam hal ini, misalnya di bawah di KUA itu ada Kompak. Kemudian ada Lestari, pelayanan bersama ketahanan keluarga Indonesia. Jadi KUA itu punya kewajiban bagaimana melakukan ketahanan keluarga dengan cara memberikan pemahaman tentang keluarga sakinah. Kemudian ada lagi berkah belajar rahasia nikah. Belajar rahasia nikah. Iya, ini khusus bagi mereka yang masih remaja, misalnya ada BRUS. Iya, iya, bimbingan remaja usia sekolah. Bimbingan remaja usia sekolah. Iya. Ya, kalau bagi yang calon pengantin kan bimbingan Perkawinan. Ini beberapa program prioritas yang kalau itu bisa dilakukan dengan maksimal, ini insya Allah bisa mewujudkan keluarga yang Berarti ada beberapa program dari pemerintah. Yang pertama program untuk para calon pengantin itu bimbingan perkawinan ya Pak. Betul. Terus ada bimbingan untuk remaja itu BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Berarti itu kayak petugasnya kayak dari Kementerian Agama itu ke sekolah-sekolah atau gimana itu Pak? Mestinya itu bisa dilakukan terobosan dengan cara menjalin Kerjasama. MOU, kerjasama antara pihak KUA dalam hal ini adalah penyuluh dengan sekolah-sekolah, khususnya sekolah yang sudah setingkat SLTA, Iya. itu diberikan materi BRUS itu, ya, bimbingan remaja usia sekolah. Dan sebenarnya mereka para remaja-remaja itu kan butuh juga pemahaman, pendampingan, pencerahan, ya, yang perlu disampaikan pada mereka. Apa yang harus dia lakukan sih? Sementara ini kan kadang mengalami kegampangan, mengalami kegagapan. Apa yang harus saya lakukan? Program apa yang saya harus lakukan? Ketika saya masih dalam suasana sekolah, menjadi anak sekolah apa? Pasca sekolah bagaimana program saya? Bagaimana? Misalnya ini Mbak, siapa Mbak? Asya ya. Nah ini saya pernah tanya programnya setelah sekolah apa? Mau nikah? Oh, Mbak Asa yang PPL itu Pak? Iya. Saya tanya, ini kan SMA, SMK, kan? Saya tanya programnya kalau setelah rampung sekolah SMK apa? Mau nikah katanya. Gitu Pak. Ya kalau mau nikah kan berarti sudah punya calon kan gitu ya. Iya betul. Nah, karena syarat utama mau menikah itu adalah ada calonnya dong. Kalau nggak ada calon mau nikah sama siapa kan gitu. Iya betul Pak. Dia ada itu programnya itu. Saya tanya program setelah rampung SMK apa? Mau nikah? Oh ya bagus. Ya, ada timeline-nya gitu ya. Jadi kehidupannya itu ada waktunya setelah sekolah selesai langsung mau nikah. Gitu. Mau nikah. Siapkan calonnya dulu. Ya. Oke, ketika kita berbicara atau berbincang tentang BINWIN itu bimbingan perkawinan, sebenarnya seberapa efektif program BINWIN itu Pak dalam membekali calon pengantin untuk siap menghadapi realitas berumah tangga? Saya kira efektif sekali ya, karena dengan BINWIN itu kan mereka akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana mereka siap memasuki jenjang keluarga. Itu dengan beberapa materi-materi yang ada ya. Misalnya tentang materi tentang membangun keluarga berkualitas. Di situ kan ada membangun keluarga berkualitas. Itu nanti akan lebih ditekankan pemahaman tentang berkeluarga yang berkualitas itu seperti apa. Tadi yang saya sampaikan di awal, keluarga yang baik, keluarga yang ideal, keluarga yang berkualitas tidak berarti keluarga yang lepas dari konflik, dari masalah. Tapi ketika menghadapi masalah, menghadapi konflik itu mampu menyelesaikan dengan baik. Itu yang terpenting itu. Nah, karena itu insya Allah dengan pemahaman yang ada di BINWIN itu, materi-materi itu, mereka nanti akan memunculkan kesadaran untuk membangun komunikasi yang baik, kesadaran untuk membangun tanggung jawab sebagai seorang suami maupun istri dengan baik. Insya Allah dengan begitu nanti akan
mendapatkan nilai lebih Oke. ya dalam melaksanakan bimbing. Nah, ini Oke. pentingnya efektivitas. Kalau dalam yang pelaksanaan pernah bimbing. saya dengar itu Pak, kalau di bimbingan perkawinan itu ada yang namanya kita suruh menggambar yang namanya sungai kehidupan gitu Pak. Itu Ya. mungkin bisa dijelaskan Pak, maksud dari sungai kehidupan itu apa? Itu kan sebenarnya urutan orang hidup. Oke. Sungai kehidupan itu dari mulai kecil, kemudian besar ya, remaja, dewasa, sampai kemudian berkeluarga. Berkeluarga nanti kan dalam berkeluarga kan ada perencanaan. Saya pengen punya anak 2, saya pengen anak 3. Sampai setelah punya anak, nanti misalnya berkeluarga lagi anaknya, atau menikah. Setelah menikah nanti punya cucu misalnya. Ini adalah perencanaan kehidupan manusia. Ada tahapan-tahapannya. Nah, kemudian nanti terakhir kan mati masuk surga. Kan Itu harapan semua orang itu lah, Pak. iya pasti kan gitu. Setelah dari kecil, kemudian remaja, dewasa, menikah, punya anak, kemudian punya cucu, Iya. dia sudah tua nanti, meninggal masuk Surga. Betul. artinya gitu. Jadi sungai kehidupan itu sebenarnya hanya untuk menggambarkan tahapan hidup manusia. Tapi kadang ada tuh Pak pandangan masyarakat terkait tentang kehidupan itu, konon ceritanya 5 tahun pertama pernikahan nanti masalahnya ada di ekonomi, 5 tahun berikutnya nanti ada di masalah apa gitu. Itu gimana Pak menurut Bapak? Menurut pandangan Kalau Bapak? itu relatif, tidak setiap orang menghadapi persoalan dan problem yang sama. Oke. Itu. Bagi mereka pasangan keluarga yang dari awal itu secara ekonomi sudah mapan, mungkin dia tidak menghadapi persoalan-persoalan ekonomi gitu loh. Tapi bagi mereka yang mungkin belum mapan, dia menghadapi masalah. Itu kan sebenarnya hanya pandangan secara psikologis. Iya, Orang betul. 5 tahun dalam menikah itu biasanya ada cobaan-cobaan gitu. Bahkan kalau tidak kuat mungkin juga sampai terjadi perceraian. Iya. Itu secara psikologis. Tapi kan situasi dan kondisi seseorang itu, pasangan itu kan beda-beda. Iya, betul banget Pak. Ada yang memang dia itu kuat mental, spiritualnya, mental fisiknya, menghadapi apapun yang dihadapinya dengan tegar. Walah, sepele ya gini. Gampang, bisa diatur. Iya. Kowe urip nek wis dikatakan alah bisa diatur. Insya Allah, Insya Allah semuanya bisa juga, semuanya terselesaikan. Berarti lebih kepada nanti manajemen konflik, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah ya Pak ya. Pertama, orang berkeluarga itu harus bahagia. Ah, iya. Nek orang iso bahagia pura-pura Bahagia. Pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Nah, nek pura-pura bahagia jadinya pura-pura bahagia. Itu. Ya, Oke. jadi kebahagiaan kan penting. Iya. Penting. Bapak itu kan sebagai fasilitator binwin ya Pak. Ya. Biasanya pesan kunci apa? Pesan kunci apa yang selalu disampaikan kepada Catin ketika binwin? Ya, sedikit saya menyampaikan dulu. Saya itu mengikuti bimbingan, bukan tepuk sakinah, nanti tepuk sakinahnya. Nanti. Saya mengikuti bintek fasilitator itu 4 kali. Ya. Di Jogja 1 kali, di Semarang 1 kali, di Jogja 2 kali, di Semarang sekali, di Surabaya sekali. Jadi insya Allah hatam lah ya. Sudah hatam lah. Yang terkait dengan bimbingan perkawinan sudah hatam. Iya, Ya. iya. Materi-materinya dan sebagainya. Dan ketika bintek itu kan memang diolah kalik masalah materi binwin itu dari fasilitator nasional. Ada Pak Mandodo, ada Mbak Alisa. Ini tokoh-tokoh semua itu yang atas ini. Kemudian ada salah satu Mbak Nur Cahya, siapa itu yang dari UGM. Dia adalah yang merencanakan, membuat modul, semuanya itu tokoh-tokoh yang berkapasitas nasional dan dia memang pakar di bidang itu. Nah, ketika Bintan ini memang diulang-alik masalah itu, sehingga kita memang ya sedikit banyak sudah memahami dengan beberapa materi-materi yang disampaikan ketika bimbing.
Nah ini, dari situlah insya Allah ya sedikit banyak tahu. Cuman kan ini kan kendalanya tahun 2024 sama 2025 itu tidak ada BIN-BIN reguler. Kenapa itu Pak? Orang-orang anggaran nih. Efisiensi anggaran. Iya. Itu kan nggak ada. Padahal BIN-BIN kan ada dua, ada BIN-BIN reguler, ada BIN-BIN mandiri. Nah, BIN-BIN reguler ini mulai tahun 2024 dan 2025 tidak ada anggarannya. Sehingga bagi KUA hanya menyelenggarakan BIN-BIN mandiri. Padahal sebenarnya sangat efektif penyelenggaraan BIN-BIN reguler. Jadi berhadapan langsung secara offline kepada calon pengantin itu lebih efektif dibandingkan hanya mandiri yang mungkin satu-satu. Bahkan sekarang ada BIN-BIN digital ya. Iya. Yang meskipun belum semua KUA melaksanakan, itu juga sebenarnya ya bagus untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang ya. Tapi kan tidak berhadapan langsung, sehingga tidak hasilnya menurut saya kurang maksimal. Itulah sekarang kalau bisa dilakukan BIN-BIN mandiri, tapi dengan cara modelnya seperti BIN-BIN reguler. Bagus. Gitu ya. Oke Bapak. Tapi gini, pengalaman sedikit ya. Saya pengalaman beberapa kali menjadi fasilitator. Situasi dan kondisi antara satu kecamatan dan kecamatan lainnya beda-beda. Tapi sebenarnya bagaimana pendekatan kita pada mereka? Kalau pendekatan kita baik kepada mereka, prinsipnya itu dua, win-win itu. Yeah. Satu itu belajar, yang kedua bermain. Nah ini yang harus jadi dasar. Jadi jangan hanya belajar aja, belajar nanti penyampaian materi-materi, wah sepaneng kan peserta, malah nggak masuk. Pun pusing Pak, karena Udah mereka pusing, juga sudah ya kan? memikirkan persiapan. Mau persiapan mau nikah aja sudah pusing kan? Iya betul. Bahkan mungkin pikirkan malam pertemuannya gimana. Nah, saya mikir materi, iya kan? Iya. Jadi mestinya materi itu sambil lalu, tapi justru bagaimana bisa memadukan antara belajar materi yang disampaikan dengan bermain. Iya. Bermain ini yang harus selalu disampaikan pada mereka sehingga mereka tidak tegang, bisa menerima materi dengan baik sambil bermain. Makanya ice breaking dan sebagainya itu harus lebih diperbanyak. Makanya seorang fasilitator BIN-BIN mestinya memang harus kaya dengan ice breaking, dengan gerakan, dengan nyanyian, dengan apa itu harus kaya itu sehingga mereka tidak jenuh gitu. Betul. Tidak jenuh. Tapi kalau yang disampaikan materi itu malah pusing, nanti malah nggak masuk semuanya kan. Ya berarti belajar dan bermain itu tidak hanya untuk anak TK ya Pak, tapi Iya. untuk calon pengantin itu juga butuh yang namanya belajar dan bermain. Tidak hanya menerima materi saja gitu ya Pak ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemarin itu ketika kami mengupload tepuk sakinah dari Dimas itu ada pertanyaan yang cukup menggelitik. Oh itu Pak. Itu, tapi saya nggak nyebutkan yang tanya siapa. Apakah tidak ada cara yang lebih elegan dari tepuk kayak gini? Nah ini. Iya ya. Kan? Yang kedua, kok hanya bimbingan hanya bimbingan perkawinan itu hanya main-main aja. Ya saya jawab, ya itu karena sampean belum mengikuti BIN-BIN. Belum nikah paling Pak, belum pernah mengikuti BIN-BIN mungkin Sudah Pak. punya cucu. Oh, sudah punya cucu. Kan zaman dia belum ada. Belum BIN-BIN. ada program BIN-BIN ya Belum Pak. ada. Iya. Itu sebenarnya tepuk sakinah itu justru bisa mencakup semua materi dalam bimbingan perkawinan itu di tepuk sakinah. Itu yang pertama. Yang kedua, tepuk sakinah itu dasarnya semuanya Al-Quran itu. Jadi tidak sesederhana yang mereka sampaikan, BIN-BIN mau main-main dong. Enggak, itu karena mereka belum tahu. Itu kan ice breakingnya itu dengan cara tepuk sakinah. Karena tepuk sakinah ini awal, pintu masuk ketika mengikuti BIN-BIN itu tepuk sakinah. Harus hafal. Iya, harus hafal. Ketika tepuk sakinah itu dia sudah memahami, maka berarti dia sudah bersiap masuk ke beberapa materi yang akan disampaikan. Karena semua materi itu sudah tercakup di tepuk sakinah.
Nah itu makanya saya jawab ketika ada pertanyaan seperti itu, saya jawab itu hanya ice breaking untuk bimbingan perkawinan gitu. Jadi memang bimbingan perkawinan prinsipnya itu juga belajar dan bermain. Jadi ya ada begitu. Belajar dan bermain. Kalau kita berbicara tentang tepuk sakinah ya Pak, Ya. hari ini itu kan lagi viral banget ya Pak, sampai ada netizen itu yang buat video permasalahan suami istri habis berasnya dan istrinya mau minta skincare tapi Selesai tidak ada, dengan- selesai dengan mari kita tepuk Tepuk sakinah sakinah. gitu ya Pak. Mungkin sebagai ice breakingnya kita Pak, bisa kita tepuk sakinah bersama Pak? Boleh. Oke, berdiri ya Pak ya? Oke. Ini bersama-sama ya. Bersama-sama boleh. Oke, Bapak yang mimpin saja. Oh, begitu? Iya. Semuanya udah bisa tepuk sakinah ya? Ya. Ya. Oke, mari kita tepuk sakinah supaya kita lebih fresh. Oke. Nanti bisa siap memasuki materi bimbingan perkawinan. Saudara-saudara sekalian sudah siap memasuki gerbang, memasuki kehidupan rumah tangga? Siap. Sudah siap? Siap, Pak. Ya. Oke, nanti kita awali dengan tepuk sakinah dulu ya. Iya, Pak. Nah, kita berlatih dulu ya. Berlatih dulu atau langsung? Bisa langsung juga nggak apa-apa, Pak. Langsung aja Boleh, ya. langsung aja. Kayaknya sudah Oke. pada hafal. Siap, siap semuanya. Ya. Oke, Sobat KUA, mari kita simak tepuk sakinah. Yuk, mulai sambil gerakan tangan, sambil gerakan kaki ya. Siap. Ya, latihan. Ya, gini ya. Kayak orang mau senam gitu. Nah, gini-gini ya. Itu ya. Oke, kita mulai. Berpasangan, Berpasangan, berpasangan. Koko janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Bisa? Oke, bisa dong. Oke. Oke, mari Pak Ini kita lagi lanjutkan. viral, artis saja sekarang banyak yang tepuk sakinah. Oke, tepuk sakinah itu kayak menjadi satu jalan untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam keluarga ya Pak. Iya. Biar senang-senang gitu ya Pak. Senang-senang. Oke, tepuk sakinahnya sudah. Jadi yang ingin saya tanyakan lagi, di era digital yang membawa perubahan, sangat membawa perubahan, apalagi pada pasangan-pasangan muda itu ya Pak. Ya. Tantangan terbesar yang dihadapi pasangan muda saat ini dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga itu gimana Pak caranya? Cara mereka menjaga keharmonisan? Pertama, bahwa tantangan pasangan keluarga saat sekarang di era digital ini itu cukup berat. Yang pertama, dari sisi lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup itu secara tidak langsung itu juga dipengaruhi dari media yang ada. Mungkin cara berpakaian, makan, ya kan? Kan ada tiga ya. Iya, iya. Satu pakaian, fashion. Fashion. Yang kedua makanan, food. Kemudian yang ketiga Apa Pak? apa? Satu fashion, food. Lupa saya satunya itu. Ada tiga. Gaya hidup Pak ya, kalau nggak salah juga. Nah, di sini kita kan setiap hari ketika berhadapan dengan media, ini kan selalu disuguhkan itu, Iya, betul banget Pak. ya kan? Dari pakaian, dari makanan, itu. Nah, ketika kita itu gampang terpengaruh, gampang tergoda dengan hal itu lewat media, dan kita tidak bisa mengendalikan diri, kita mungkin bisa terjebak hal-hal yang sebenarnya tidak penting dalam keluarga sebenarnya. Itu kita harus membeli ini dan sebagainya. Apalagi sekarang kan model COD ya. Iya, betul. Paket Online, gitu ya, COD Pak. paket. Ya kan? Nah, ini yang pertama. Itu. Ini di era digital memang seperti itu. Yang kedua, relasi antara suami istri di era digital ini juga bisa jadi mengalami cobaan gitu. Ketika kita sudah berhubungan dengan pihak luar dengan bebas lewat media sosial, lewat yang lainnya, itu bisa saja ketika tidak kuat-kuat
imannya tidak kuat, gampang tergoda, itu lewat media bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang negatif, dan itu akan mempengaruhi terhadap keharmonisan rumah tangga kita, gitu ya. Iya. Nah, gampang tergoda lah, gampang tergoda. Tergodanya itu Iya. nggak hanya sama tetangga sebelah, tapi bisa juga dengan pakaian dan lain-lainnya ya Pak ya. Tidak hanya itu, mungkin dia tergoda tidak hanya di dalam negeri, Iya. kenalan dengan yang di luar negeri Oh, itu lewat bahaya media itu, sosial, Pak, bahaya bisa sekali. jadi. Oke. Nah ini makanya disinilah saya memberikan pesan kepada pasangan rumah tangga, pasangan muda di era digital ini, ya bersikap bijaklah dalam memakai media sosial, karena kita memang banyak di manfaat yang bisa kita dapat dari media sosial, tapi ketika kita tidak bijak memanfaatkannya, itu bisa menjadi persoalan di kemudian hari dalam rumah tangga kita. Itu kenapa juga dalam Al-Quran disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ya Pak. Jadi Ya. suami istri itu adalah saling berpakaiannya, pakaian suami adalah istri, istri juga adalah pakaian suami gitu, Pak. Mungkin bisa Itu. dijelaskan Pak itu gimana? Itu yang bahaya. Iya iya. Ketika tidak memfungsikan baik suami istri itu sebagai pakaian, bahaya. Karena apa? Bisa jadi apa yang menjadi rahasia dalam keluarga, rahasia suami, rahasia istri dikatakan pada orang lain. Iya. Awal bencana dalam keluarga karena itu tidak bisa menutupi aib yang ada dalam rumah tangga. Contoh, sini sederhana. Suami saya itu kalau tidur itu ngorok. Dia ngomongkan sama orang lain. Iya. Itu sederhana, tapi bisa jadi masalah. Coba kalau suami kita tahu, begitu dari orang lain, kok sampean tidur ngorok ya, dari orang lain, Iya. kok tahu? Saya dapat informasi dari Dari istri istri kamu, istri sampean, kan bahaya. Belum yang lainnya. Iya, betul. Jadi makanya kan memang ada sesuatu yang harus ditutupi dalam keluarga dan tidak perlu orang lain tahu. Kalau tahu malah bisa membahayakan ketahanan rumah tangga kita. Begitu Sobat Gawat, jadi hati-hati ketika ada curhat atau bercerita atau bahkan chattingan di sosial media. Kadang juga di sosial media itu mukanya seperti apa, nanti pas ketika ketemu seperti apa gitu ya Pak. Itu yang sering sekali menjadi permasalahan remaja itu Pak, kayak gitu. Jadi kenal Ya. gimana, saya kenal di sosmed gitu. Ya. Gitu. Oke, ini mengenai tadi ya tepuk sakinah. Bapak juga mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat KUA arti dari tepuk sakinah yang tadi berpasangan, terusan ada janji kokoh, itu apa saja Pak? Maksud dari tepuk sakinah itu? Ya mungkin tidak semuanya ya, kita sebagian aja. Kalau yang pertama itu kan tepuk sakinah kan pertama Berpasangan. pasangan itu kan zawaj. Iya. Zawaj itu kan berpasangan. Seorang suami istri itu adalah pasangan masing-masing. Dan itu berpasangan itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Fungsi pertama adalah ta'aruf, ya kan? Kemudian ada lagi ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi dari jiwa yang satu. Itu kan juga pengertian dari berpasangan. Berpasangan. Sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan pasangan hidup masing-masing. Oke. Baik suami maupun istri kan sudah disiapkan oleh Tuhan sejak zaman azali. Cuman kita saja yang belum tahu. Gitu. Atau setelahnya pun mungkin kadang kita juga nggak tahu. Kok jodoh saya itu ya? Kan itu. Kemudian yang kedua adalah yang pertama kan zawaj, kemudian yang kedua Janji kokoh. janji kokoh. Ini adalah mitsaqun ghalidh. Janji kokoh itu bahwa rumah tangga pasangan suami istri untuk bisa mencapai kebahagiaan itu harus dilandasi dengan janji kokoh. Nah, janji kokoh inilah yang akan menjadikan keluarga itu tahan dengan berbagai godaan, dengan berbagai tantangan,
berbagai cobaan. Itu ketika ada janji kokoh, insya Allah semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Sebagian begitulah. Oke. Lainnya kan banyak itu. Iya, ada saling cinta, saling hormat, Iya, saling betul. jaga gitu ya Pak. Banyak sekali. Nah, kalau dalam rumah tangga itu kan juga tidak lepas dari yang namanya konflik itu Pak. Apa ada nggak sih Pak layanan di Kementerian Agama terkait orang yang Konflik ya? berkonflik itu? Jadi kalau misalnya datang ke KUA itu tidak hanya kayak meminta BP4 dan lain-lainnya, itu ada nggak sih Pak? Mestinya KUA itu juga menjadi tempat untuk bimbingan konseling. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan bimbingan perkawinan, tetapi bagaimana bisa membuat ketahanan rumah tangga lebih baik ketika ada masalah-masalah datang ke KUA. KUA juga sebagai tempat untuk melakukan bimbingan konseling bagi keluarga. Sehingga beberapa masalah-masalah yang dihadapi keluarga bisa kita memberikan solusinya, jalan keluarnya kepada mereka. Oh, ada masalah seperti ini, kita memberikan solusi seperti ini. Ya, nah dari situ insya Allah tugas dari kawan tidak sekedar menikahkan dan melaksanakan bimbingan perkawinan, tetapi bagaimana mencari solusi ketika mereka menghadapi konflik dalam rumah tangga, persoalan dalam rumah tangga, dalam keluarganya, bisa kita carikan jalan keluarnya oleh KUA. Dalam hal ini penghulu penyuluh itu sebenarnya punya tugas ke sana. Iya. Gitu. Berarti ada ya Pak, sebenarnya ada gitu ya Pak. Jadi Iya. kalau misalnya punya masalah pengen bimbingan konseling bisa datang ke KUA gitu Pak. Bisa. Itu tidak hanya ketika sudah menikah ada masalah, sebelum menikah pun kita bisa memberikan bimbingan, arahan, bagaimana mempersiapkan diri supaya siap menuju jenjang perkawinan. Mungkin ada tip atau nasihat praktis yang bisa Bapak kasihkan ke Sobat KUA terkait pasangan yang baru menikah. Yang pertama, mau tidak mau bahwa cinta itu merupakan syarat utama. Cinta syarat utama. Iya, harus ya. Orang-orang menikah kok tidak didasari dengan cinta, bahaya gitu. Atau ada istilah berpacaran setelah menikah, ya boleh-boleh saja itu. Tapi sebenarnya gini, ini ada pertanyaan cukup menggelitik. Jadi yang namanya orang menikah itu memang sudah ditakdirkan Tuhan, sehingga tanpa usaha, tanpa apapun nanti geledek turun sendiri, atau harus ada usahanya? Itu itu dijawab dulu. Nek menurut saya bahwa orang mau menikah jodoh, untuk mendapatkan jodoh harus ada usaha. Nah, usaha inilah yang kemudian menjadikan seorang itu berikhtiar. Iya kan? Berikhtiar. Dengan ikhtiar itu nanti dia akan mendapatkan ketetapan hati untuk membuat keputusan. Oh, saya harus menikah. Itu karena dengan tadi sudah berusaha dulu. Iya. Tanpa ada ikhtiar, sulitlah untuk mewujudkan itu semua. Itu yang pertama. Jadi persyaratan cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Iya, Kayak lagu ya Pak ya, cinta tanpa Iya, syarat. lagu, ya. Lagunya Elemen bukan Pak ya? Ini yang pertama. Yang kedua, kesinambungan, kebersamaan dalam berkeluarga harus diciptakan. Nah, karena orang hidup itu ya di keluarga itu ya suami dan istri, nggak hanya suami tok atau istri tok, kedua-duanya bareng-bareng menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu kebersamaan dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian yang ketiga adalah menjaga komunikasi yang baik. Munculnya sebuah permasalahan biasanya diawali karena adanya komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak tersendat. Ya, komunikasi yang tersendat ada hambatan, ada persoalan, sehingga karena komunikasi yang tidak baik menimbulkan kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman bisa menimbulkan kefatalan, munculnya perceraian. Nah, saya kira itu mungkin 3 hal itu yang bisa dijadikan sebagai dasar
khususnya bagi pasangan muda Iya. ya yang baru saja masuk di perempuan. Kalau itu tips dan trik untuk pasangan muda ya Pak. Ini tip bagi yang masih jomblo nih Pak. Oh, masih belum jomblo? pasangan itu, dia harus mungkin ada tips-tips tertentu dari Bapak. Bagaimana cara kita memilih pasangan atau menentukan pasangan itu gimana Pak? Ya tadi saya sudah bertanya kan, jodoh itu sebenarnya ikhtiari ya, taufiki atau ikhtiari. Kalau taufiki itu berarti tanpa usaha. Langsung berduduk Iya kan, sudah dipaket oleh Tuhan, ini jodoh kamu gitu. Tanpa perlu melakukan kegiatan apapun. Tapi yang kedua ikhtiari, berarti jodoh itu berarti harus mencari atau dicari, kan begitu. Nah, ketika kita itu merasa bahwa jodoh itu ikhtiari, maka ya harus berikhtiar. Karena itu kan ada lembaga-lembaga untuk apa? Itu namanya apa? Yang kalau jodoh itu. Biro jodoh. Biro jodoh. Nah, Itu salah satu ikhtiar Pak. salah satu ikhtiar itu. Biro jodoh. Atau ketika sudah ketika ada masalah terkait dengan itu karena komunikasi yang tidak bisa terjalin dengan baik, perlu pihak ketiga. Pak Tomblang. Iya. Pihak ketiga ini penting juga. Ketika komunikasi kita tidak tersampaikan, misalnya itu kan ketiga. Kemudian yang ketiga adalah lewat medsos. Media sosial itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari jodoh. Iya kan? Kenalan lewat media sosial. Nanti ada ketemu darat. Iya. Ya, ketika ada kejujuran, kemudian nanti Yang penting ketika ketemu jalan tidak mengecewakan ya Pak. Nah, Kadang di foto sama aslinya itu berbeda jauh gitu Pak katanya gitu. Ya memang resikonya begitu. Iya. Namanya perkenalan lewat media sosial. Jadi banyak cara ya Pak. Banyak cara dan harus diusahakan juga. Ya semoga saya ikut mendoakan semoga yang belum berjodoh segera dapat. Amin. Ya kan? Allah membukakan pintu jodohnya. Tenang saja, semua makhluk di dunia ini sudah berpasang-pasangan Iya. ya Pak. Diciptakan sudah berpasang-pasangan. Tenang wae. Jadi jangan ragu, Anda bakal mendapatkan pasangan. Amin. Satu pesan penutup yang paling penting dari Bapak terkait untuk semua pendengar yang sedang berjuang membangun dan mempertahankan keluarga sakinah di tengah hiruk pikuk kehidupan modern ini. Tetap semangat menghadapi hidup. Pasti dengan semangat itu Allah akan memberikan kemudahan. Oke. Terima kasih. Orang yang putus asa. Oke, siap. Terima kasih sekali Bapak. Hari ini sangat luar biasa sekali dengan tepuk sakinahnya dan banyak hal yang sangat bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih Bapak. Bapak sehat-sehat selalu. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Salam. Tetap bahagia dan strong. Oke, tetap bahagia dan strong. Iya. Oke. Demikian tadi perbincangan kita terkait keluarga sakinah. Jadi semuanya itu harus diusahakan juga ya. Oke, dalam keluarga cinta adalah pusatnya dan kesetiaan adalah fondasinya. Keduanya adalah jalan menuju sakinah yang abadi. Oke, sehat-sehat selalu Sobat KUA dan jangan lupa tetap semangat dan tetap bahagia, tetap jaga kewarasan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya dalam podcast KUA Menyapa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.